Iya, assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan saya doakan juga di tahun ini kita bisa menjadi youtuber yang sukses. Amin. Oke, sobat youtuber, sudah buka rahasia lagi kalau kita sebagai seorang youtuber sangat memimpikan viewer serta subscriber yang banyak. Tapi tidak bisa kita pungkiri juga kalau kita sebagai seorang youtuber pemula itu sangat susah mendapatkan viewer serta subscriber. Maka di sini kita setting beberapa langkah untuk mencapai target kita, target yang kita tuju untuk mendapatkan tambahan viewer serta subscriber. Oke sobat youtuber, simak ulasan kita ini sampai selesai, jangan di skip ya. Oke, yang pertama di sini kita masuk dulu ke YouTube Studio kita di sini. Kemudian di sini di samping kiri, di sini kita cari penyesuaian. Di scroll dulu ke bawahnya sampai kita dapat penyesuaian. Oke, kita tunggu sebentar sampai dapat penyesuaian. Oke, sobat youtuber, yang ada kita centang merah itulah penyesuaian. Di situ kita klik. Kemudian di sini yang pertama ada tata letak, ada branding serta ada info dasar di sini ya. Di sini di tata letak kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Fungsi daripada tata letak dan serta branding juga sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nanti bisa dicek video-video yang lain di sini ya. Di sini langsung kita klik di info dasar di sini ya. Oke sobat youtuber, di sini kita harus menambah bahasa lain ya, bahasa luar negeri yang akan kita tuju untuk tujuan viewer kita di sini. Karena kita di sini kalau misalkan tidak menambah bahasa lain, maka orang di luar negeri nanti tidak mengerti bahasa dengan bahasa kita ya. Oke sobat youtuber, di sini kalian bisa lihat sendiri kita ada menambah sekitar 4 bahasa di sini ya. Di sini kalau kalian belum menambah, klik ditambahkan bahasa. Oke sobat youtuber, di sini sebelah kanan kita harus memilih bahasa yang kita tuju viewer YouTube kita di sini. Oke, di sini kita cari dulu bahasa luar negeri ya. Ini terserah kalian mau pilih yang mana nanti ya. Coba kita cari dulu sampai kita dapat. Di sini coba kita cari bahasa Turki aja ya, karena bahasa lain tadi kita sudah menaruh, jadi coba kita tes bahasa Turki sekali ya. Oke, di sini sudah dapat bahasa Turki. Oke, di sini masukkan nama channel di bawah di sini ya. Di sini nama channel kita sesuaikan ya. Di sini kebetulan nama channel kita Cara Aceh Share. Oke, kemudian di sini di bawahnya di sini ada deskripsi ya. Coba kita klik lagi edit, tadi belum kita edit, klik di Turki, klik di edit di tanda pensil itu. Oke, di bawahnya tadi lupa kita scroll. Oke, di deskripsi berarti kita harus terjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Turki, karena tadi kita pilih bahasa Turki di sini ya. Maka di sini harus kita salin dulu, atau bagi kawan-kawan yang bisa bahasa Turki langsung diketik di deskripsi terjemahnya ya. Kalau kita tidak bisa bahasa Turki, maka di sini kita translate saja di Google Translate. Tidak usah repot-repot kali ya, kita cari aja Google Translate untuk kita translate bahasa Indonesia ke bahasa luar negeri di sini ya. Oke sobat youtuber, di sini tadi yang sebelah kiri kita bahasa Indonesia. Kemudian kita cari, kita translate ke dalam bahasa Turki atau bahasa lain ya. Kita cari dulu bahasanya. Oke sobat youtuber, di sini kita sudah mendapatkan bahasa Turki, langsung kita pilih bahasa Turki. Oke, berarti tadi tinggal kita tempel yang sudah kita copy tadi ya. Oke, di sini coba kita lihat di samping kanan, berarti di sini kita copy balik, kita blok dulu sampai habis. Oke, di sini kita salin. Kemudian kita kembali lagi ke YouTube Studio tadi ya, untuk kita paste
di kolom deskripsi terjemahannya. Oke, di sini kita tempel. Di sini nama channel dirubah saja nanti ke nama channel kalian ya, apabila nama channel kalian berubah ya. Di sini kebetulan nama channel kita ini berubah, maka harus kita rubah kembali lagi ke nama channel karena itu nama bahasa baku, tidak berubah-ubah karena nama channel YouTube kita di sini. Oke, sahabat YouTuber, di sini kita sudah translate ke dalam bahasa Turki, tinggal klik selesai. Klik selesai. Oke, di sini jangan lupa klik publikasikan. Karena kalau kita tidak klik publikasikan maka tidak nampak ke publik ya. Maka di sini langkah pertama kita sudah siap. Nanti tinggal ditambah bahasa-bahasa lain ya, bahasa luar negeri, biar orang luar negeri nanti mengerti akan isi daripada YouTube kita. Kemudian di sini untuk kita perkenalkan channel YouTube kita di sini ke orang luar negeri, yang pertama kita harus mencari channel YouTube luar negeri di sini. Di sini coba kita masuk ke YouTube. Oke, di sini kita klik di eksplorasi. Oke, di sini kita cari yang trending, yang lagi banyak penonton ya. Oke, di sini yang paling pertama ini ada Korea di sini ya. Di sini banyak sekali penonton, maka kita klik di sini untuk kita perkenalkan channel YouTube kita ya. Nanti kalau misalkan kita komentar yang bagus di sini, maka nanti orang Korea nanti banyak melihat channel YouTube kita ya. Oke, di sini kalau kita sudah menonton, di sini kita komen yang baik-baik ya, yang menyentuh ya, atau yang bagus, biar orang tertarik membaca komen kita nanti. Nanti orang penasaran akan channel YouTube kita. Oke, sahabat YouTuber, di sini fungsi daripada foto profil YouTube kita itu sangat berpengaruh banyak ya. Karena kalau foto profil YouTube kita itu bagus, maka orang akan penasaran akan yang punya channel YouTube kita di sini. Maka buatlah yang bagus ya, yang cantik serta menarik foto profil YouTube kita di sini. Oke, sahabat YouTuber, di sini lebih bagusnya kalian komentar sesuai dengan bahasa videonya ya. Jadi kalau bahasa Korea kalian komentar bahasa Korea, kalau bahasa lain di komen dengan bahasa lain. Kalian tidak usah bingung, tinggal translate aja ya, melalui aplikasi atau melalui web Google ya. Oke, sahabat YouTuber, jadi pembahasan kali ini cukup di sini dulu. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe serta di share ke media sosial kawan semuanya ya, biar kita tambah semangat dalam upload video-video terbaru lainnya. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para YouTuber pemula.